Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah kebangkitan Sang Juru Selamat. Katakan amin. Saudara, kebangkitan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian bukanlah cerita fiktif, tetapi kenyataan. Katakan amin. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat ketiga dikatakan kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada para murid dan banyak orang bahwa ia benar-benar telah bangkit dan hidup kembali. Di 1 Korintus 15 ayat ke-1 sampai ke-8 menjelaskan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada Kefas, ke-12 murid, bahkan kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Dan Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Sebagai orang percaya, maka kita harus memperdengarkan berita kebangkitan Yesus ini bukan saja kepada banyak orang, tetapi kepada iman kita sendiri. Supaya hidup kerohanian kita terus bertumbuh. Katakan amin. Ketika kita alami kelemahan sehingga ada rasa malas dan tidak bersemangat lagi dalam mengikut Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Mari saudara perdengarkan dengan jelas kepada iman kita bahwa Yesus sudah bangkit dan ia hidup untuk selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan kita hidup. Jika Tuhan tidak hidup, sia-sia iman kita. Nah saudara, sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dosa telah membuat manusia harus alami maut atau kematian, terpisah dari Allah. Tetapi syukur berkat kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka manusia yang percaya beroleh selamat dan hidup yang kekal. Nah, ada dua berkat yang kita terima dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yaitu yang pertama adalah hidup, yang kedua adalah kuasa. Kita bahas yang pertama, hidup. Hidup yang dimaksud di sini adalah hidup yang kekal, yaitu hidup yang penuh kelimpahan kasih karunia Tuhan. Di Roma 6 ayat 23 mencatat bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, untuk memahami berkat kehidupan kekal yang diberikan oleh kuasa kebangkitan Yesus ini, maka perhatikan baik-baik. Lihat reaksi murid-murid ketika mendengar berita tentang kebangkitan Yesus. Di Markus 16 ayat ke-14 mencatat bahwa ke-11 murid tidak percaya atas berita kebangkitan yang disampaikan orang-orang yang telah melihat Yesus bangkit. Ketika akhirnya Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus mencela murid-murid atas ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kematian Yesus telah membuat semangat hidup ke-11 murid menjadi pesimis. Mereka lupa tentang firman yang menyatakan bahwa Kristus yang mati dan dikuburkan itu akan dibangkitkan pada hari ketiga. Akibatnya, ketika banyak orang menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus, murid-murid bereaksi tidak percaya akan berita itu. Reaksi yang sama terkadang juga kita tunjukkan sebagai manusia. Bertobatlah saudara. Nah, kita terkadang tidak percaya kepada firman yang disampaikan oleh sesama orang percaya untuk mengingatkan dan menyadarkan kita. Terkadang kita menjadi tidak percaya dan pesimis ketika doa-doa kita belum dijawab. Dan apa yang kita harapkan belum menjadi kenyataan. Saudara, jangan kita tidak percaya atau pesimis kepada firman. Sebab ketidakpercayaan dan ketegilan hati akan mematikan pertumbuhan rohani. Di Matius 13 ayat ke-58 menyatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Orang yang tidak percaya dan pesimis menghilangkan berkat rohani. Yang mengerti bertobat dan katakan amin. Amin. Nah, bila kita tidak percaya akan ada mujizat bagi kita, maka mujizat itu tidak akan pernah terjadi bagi kita. Jika kita tidak percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita, maka Tuhan pun tidak akan menjawab doa-doa kita. Seringkali berkat yang seharusnya menjadi milik kita menjadi hilang. Kenapa? Karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati kita, alias kita pesimis. Kita harus percaya dan optimis dengan iman bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berkurang kuasanya. Jika ia sanggup bangkit dari kematian, maka ia juga sanggup menolong dan memberikan hidup yang kekal buat saudara dan saya. Katakan amin. Di Lukas 24 ayat ke-32 mencatat kesaksian dua orang yang sedang dalam perjalanan kembali ke Emmaus. Ketika tanpa disadarinya, Tuhan Yesus yang telah bangkit datang menyertai mereka. Bahkan menerangkan kitab suci. Nah, kedua orang itu menyatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan mereka dan menerangkan kitab suci. Nah, hal yang sama seharusnya juga kita rasakan. Bahwa kita berkobar-kobar, optimis, percaya dengan iman.
Karena ada kuasa kebangkitan Yesus buat kita. Untuk itulah, mari semangat kita harus terus menyala-nyala dalam Tuhan dan terus melayani Dia. Katakan amin. Dalam Yohanes 20 ke 27b, Yesus berkata kepada Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, lihat, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Peringatan yang sama ditujukan kepada kita hari ini. Jangan kita tidak percaya, tetapi percayalah. Sekalipun kita tidak melihat Yesus bangkit secara langsung, tetapi berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitannya itu memberikan hidup yang kekal buat saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, kuasa. Kebangkitan Yesus mendatangkan kuasa bagi kita. Kuasa yang dimaksud di sini adalah otoritas atau kemampuan ilahi. Jadi kita harus yakin bahwa kita punya kuasa. Perhatikan bagaimana reaksi murid-murid Yesus tercatat di Yohanes 20 ayat 19. Meskipun murid-murid telah mendengar berita kebangkitan Yesus, namun mereka mengunci diri karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, situasi dan keadaan pada waktu itu membuat murid-murid ketakutan dan tidak punya otoritas. Namun di tengah ketakutan itu, Yesus datang kepada murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kebangkitan Yesus mendatangkan kuasa menghilangkan ketakutan yang dialami para murid dan menggantikannya dengan damai sejahtera dari Tuhan. Katakan amin. Kuasa yang sama berlaku juga buat kita yang percaya. Jadi kita masih ada hal-hal yang kita takutkan dalam menjalani kehidupan ini, maka percayalah ada kuasa kebangkitan Yesus yang sanggup menghilangkan segala ketakutan kita. Yesus mau supaya kita berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Di 1 Korintus 4 ayat ke-20 menegaskan bahwa sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Untuk itu, biarkan kuasa kebangkitan Yesus mengambil alih seluruh hidup kita. Izinkan kuasa kebangkitannya mengatasi dan menghancurkan segala ketakutan yang telah mengunci hidup kita. Di Kisah Para Rasul 3 1 sampai ke 8 mencatat bagaimana Petrus dan Yohanes penuh dengan keberanian menggunakan kuasa yang bekerja dalam diri mereka untuk menyembuhkan orang-orang yang lumpuh sejak lahir. Perhatikan perkataan kuasa yang Petrus sampaikan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah dan mujizat pun terjadi. Lihat, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Mari belajar dari kisah ini bahwa yang menjadi kebutuhan kita bukanlah soal emas dan perak, tetapi kuasa atau otoritas yang diberikan oleh kebangkitan Yesus. Bahwa demi nama Tuhan Yesus Kristus, maka mujizat akan terjadi bagi kita dan setiap jalan yang buntu akan dibukakan. Apapun yang kita kerjakan pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, melalui berkat dan kuasa kebangkitan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, kita punya hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang kekal, dan punya kuasa yang tidak dapat binasa. Untuk itu, mari terus berjalan dengan penuh keberanian dalam berkat kebangkitan Yesus yang bekerja nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami hari ini boleh memperingati kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Kami percaya kubur kosong pertanda Yesus bangkit. Kami tahu Tuhan Engkau bangkit, itu pertanda Tuhan hidup. Kami punya harapan, kami punya hari esok. Bapa, kami tahu kerajaan Allah bukan berbicara perkataan saja, tapi kuasa. Hari kami diberkati hidup yang kekal. Kami diberkati kuasa, itu kuasa otoritas daripada Tuhan. Sehingga kami berjalan dalam hal-hal yang luar biasa. Perkara-perkara ajaib pasti terjadi. Tuhan, bila kami terus kuat, oh karena Tuhan Engkau hidup, maka kami punya pengharapan. Kami mau terus berjalan mengiring Yesus sampai Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, berkati setiap rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu ini. Mereka diberkati dalam segala hal dan mereka hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Bapa, terima kasih, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.